Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ke-10, media pembelajaran daring fikih. Kriteria yang dituju sama kelompok 10 ini yaitu siswa dapat memahami ketentuan dan tata cara ibadah haji sehingga memiliki kesadaran penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang dituju sama kelompok 10 ini yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan jenjang sekolah yang dituju sama kelompok 10 ini yaitu SMP atau MTS kelas 10. Media yang digunakan ini berbasis digital, yaitu berupa PPT. PPT yang dibuat juga selain terdapat penjelasan di dalamnya, terdapat juga video langkah-langkah materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan oleh kelompok 10 yaitu tentang tata cara ibadah haji. Yang pertama yaitu memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikot merupakan batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji dan umroh. Dalam menunaikan ihram, terdapat sejumlah urutan yang harus diperhatikan oleh jemaah haji, yakni yang pertama mandi sunnah, terus yang kedua wudhu, yang ketiga menggunakan pakaian ihram, yang keempat menunaikan sholat sunnah ihram, yang kelima mengucapkan niat haji, dan yang terakhir yaitu berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Tata cara yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ditunaikan pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah atau ketika hari raya Idul Adha. Selama melakukan wukuf, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Tata cara yang ketiga yaitu menginap di Muzdalifah. Seusai melakukan wukuf di Arafah, maka jemaah haji akan melakukan perjalanan dari Arafah untuk menuju ke Mina. Namun, jemaah haji akan singgah sebentar di Muzdalifah untuk mabit hingga terbit fajar. Amalan yang dapat ditunaikan oleh umat Islam adalah yang pertama membaca talbiyah, terus zikir, beristighfar, berdoa, membaca Al-Quran, dan mencari kerikil. Tata cara yang keempat yaitu lempar jumroh. Jemaah haji akan melakukan prosesi lempar jumroh Aqobah setelah matahari mulai di atas kepala atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilemparkan ke sebuah tugu batu yang berada di Bukit Aqobah di Mina. Tata cara yang kelima yaitu tahallul, merupakan bentuk pelepasan diri dari ihram haji setelah selesai menunaikan sejumlah amalan selama haji. Tahallul terbagi menjadi dua. Pertama, dilakukan seusai melempar jumroh Aqobah dengan cara mencukur sekurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, jemaah haji akan melakukan tawaf ifadah dan dapat langsung ke Mekah untuk melakukan sejumlah amalan, yakni yang pertama, melewati pintu Babu Salam ketika masuk Masjidil Haram. Terus yang kedua, membaca talbiyah ketika mengerjakan tawaf ifadah. Yang ketiga, mencium Hajar Aswad setelah tawaf. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah di dekat makam Nabi Ibrahim. Selanjutnya, berdoa di Multazam. Selanjutnya, mengerjakan sholat sunnah di Hijr Ismail. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan sa'i. Tata cara selanjutnya yaitu menginap di Mina. Mabit ini dilakukan di hari Tasyrik, tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari terbit pada hari tasyrik, maka jemaah haji akan melempar 3 jumroh yang masing-masing terdiri dari 7 kali. Ketiga jumroh tersebut adalah jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Setelah itu, jemaah haji dapat kembali menuju Mekah dan tata cara yang terakhir yaitu tawaf wada. Rangkaian ibadah haji akan ditutup dengan tawaf wada sebelum jemaah haji kembali ke kampung halaman atau menuju ke Madinah untuk ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran kelompok 10 menurut saya. Kelebihannya, media yang digunakan sangat menarik dan kreatif, karena selain terdapat penjelasan materi di dalamnya, terdapat juga video yang menambah pemahaman untuk siswa. Kekurangannya yaitu, mungkin jika para siswa tidak memiliki kuota, akan sulit untuk mengakses video dari PPT yang dibuat. Sekian, resume media pembelajaran daring fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.